Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Octavia, dan rekan saya, Inga Andena, akan mempresentasikan materi tentang biaya tenaga kerja dalam akuntansi biaya. Materi ini sangat penting karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama dalam proses produksi. Selain bahan baku dan biaya overhead, kami juga akan membahas tahapan akuntansi serta sistem intensif yang digunakan untuk memotivasi karyawan. Di slide ini ada pengertian biaya tenaga kerja. Pengertian biaya tenaga kerja adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar karyawan atas waktu tenaga yang mereka berikan selama proses produksi. Secara umum, biaya tenaga kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama ada upah langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung dalam membuat produk, misalnya operator mesin ataupun perakit. Yang kedua, ada upah tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak langsung menghasilkan barang seperti mandor, petugas kebersihan, ataupun teknisi. Tujuan utama dari perhitungan biaya tenaga kerja adalah untuk mengetahui dan mengendalikan betapa besar biaya tersebut agar efisien dan akurat dalam menentukan harga pokok produksi. Semakin efisien pengeluaran tenaga kerja, semakin optimal pula keuntungan perusahaan. Lalu ada akuntansi biaya, gaji dan upah. Untuk pada tahap ini, pertama pencatatan akuntansi biasa biaya tenaga kerja. Bagian akuntansi biasanya membuat jurnal distribusi gaji dan juga upah berdasarkan rekapitulasi yang diterima dari bagian kepegawaian. Di sisi ini biaya tenaga kerja langsung dibebankan oleh ke akun barang dalam proses. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung dibebankan ke biaya overhead pabrik. Tujuannya agar perusahaan dapat mengetahui bagian mana dari tenaga kerja yang benar-benar berkontribusi langsung pada produksi dan mana yang sifatnya pendukung. Lalu di sini ada tahap kedua, yaitu pencatatan kewajiban gaji. Setelah distribusi gaji upah dilakukan, tahap berikutnya adalah mencatat kewajiban gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan itu sudah menghitung pajak penghasilan PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan. Jadi bagian utang PPh karyawan menunjukkan kewajiban perusahaan untuk menyetorkan pajak dan pajak tersebut ke kas negara. Sedangkan utang gaji dan upah itu menunjukkan jumlah yang wajib atau harus dibayarkan ke karyawan setelah potongan pajak. Seperti itu. Lalu tahap selanjutnya itu ada tahap ketiga dan keempat, pembayaran dan penyetoran pajak. Setelah kewajiban dicatat, perusahaan kemudian melakukan pembayaran gaji kepada karyawan dan juga menyetorkan pajak ke pemerintah. Di tahap ketiga ini, pembayaran gaji itu ada jurnalnya, yaitu utang gaji dan upah itu berada di debit dan juga untuk kasnya berada di kredit. Lalu untuk tahap keempat itu ada penyetoran pajak, di mana untuk jurnalnya utang PPh karyawan itu berada di debit dan juga untuk kasnya berada di kredit. Dari sisi ini terlihat bahwa perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada karyawan, tetapi juga kepada negara dalam hal pajak penghasilan. Hal ini juga menunjukkan adanya transparansi dan juga kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Lalu di slide selanjutnya yaitu insentif tenaga kerja. Insentif tenaga kerja ini merupakan bentuk penghargaan finansial yang diberikan kepada karyawan atas kerja yang lebih baik dari standar yang ditetapkan.
Tujuan utamanya pemberian intensif ini adalah untuk meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan juga efisiensi tenaga kerja. Ada dua sistem utama insentif yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada strike price work plan atau sistem upah berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan dengan jaminan upah minimum per jamnya. Yang kedua itu ada Tailor Differential Price Rate Plan atau sistem dengan tarif upah yang berbeda tergantung pada tingkat produktivitas karyawan tersebut. Untuk strike first work plan ini biasanya dalam sistem ini upahnya dihitung berdasarkan banyaknya unit yang diproduksi, tetapi tetap ada jaminan upah pokok per jamnya. Misalnya waktu standarnya tuh di 5 menit per unit, berarti 12 unit ini dalam 12 unit itu per jamnya. Lalu ada upah pokok di mana 600 rupiah per jam, dan berarti untuk tarifnya ini per unitnya itu 50. Uh, Artinya semakin produktif seorang karyawan, semakin besar pula upah yang mereka terima. Sistem ini nih sangat efektif untuk memacu semangat karyawan tanpa mengurangi rasa aman karena upah minimum tetap dijamin seperti itu. Lalu ada Tailor Differential Rate Plan. Uh, ini sistem ini sedikit berbeda karena memberikan tarif upah yang berbeda untuk tingkat hasil yang berbeda pula. Misalnya upah normalnya itu di 4.200 per hari, di mana 7 jam kerja, standarnya ini 12 unit per jam, dan tarif normalnya itu di 50 per unit. Dalam Tailor Plan ini, jika outputnya kurang dari 14 unit per jam, maka tarifnya ini menjadi 45 per unit. Namun, jika outputnya ini sama dengan 16 unit per jam, maka tarifnya juga akan menjadi 65 per unitnya. Artinya, pekerjaan yang berpotensi lebih banyak akan mendapatkan jumlah yang lebih besar pula. Sistem ini juga bisa kita sebut dengan prinsip lebih produktif, lebih tinggi pendapatannya, seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Inga Andena. Oke. Untuk di slide yang berikutnya, ini ada intensif. Intensif itu ada tambahan pendapatan untuk mendorong produktivitas kerja karyawan. Di mana intensif ini diberikan agar karyawan bekerja lebih efisien dan mencapai target produksi. Untuk intensif ini dapat diberikan berupa bonus, premi, atau upah berdasarkan hasil kerja. Slide berikutnya ada di sistem intensif 1. Untuk sistem intensif ini dinamakan strike based work with equivalent hourly minimum, di mana karyawan dibayar per unit hasil kerja, tapi dijamin upah minimumnya itu per jam. Dengan contohnya, misalnya upah